Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gak usah basa-basi lagi. Kenalin, saya Muhammad Reza Arfandi, mahasiswa semester 3 dari Prodi BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung. Kali ini kita akan mengadakan konseling dengan tema mengenai anak dengan kecerdasan gifted ya, atau kecerdasan turunan langsung dari orang tuanya, yang dimana Anda ini salah satunya. Terima kasih. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berumur 16 tahun. Oke, saudara Muhammad Iqbal. Oke. Sebelumnya dalam konseling ini ada beberapa aturan ya, dimana tolong untuk menjawab dengan sebenar dan sejujurnya. Lalu saya juga meminta izin sebelumnya untuk memposting kegiatan pada hari ini di kanal YouTube kami nanti untuk tugas UAS kami. Siap. Baik. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, mungkin sejauh ini sudah sangat jelas. Oke, sudah sangat jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu mari kita mulai dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, sebagai salah satu anak dengan kecerdasan lebih ya, bagaimana sih kamu memandang diri kamu itu sendiri? Ya, kalau pandangan saya terhadap diri saya sendiri ya, yang pertama menurut saya kepintaran itu merupakan suatu anugerah. Jadi buat saya pintaran itu sangat bermanfaat untuk kehidupan saya sehari-hari, alhamdulillah ya. Kemudian untuk pandangan saya pribadi terhadap diri saya sendiri, kadang-kadang saya bisa menjadi pribadi yang menarik atau sangat menarik. Kadang-kadang juga saya bisa menjadi pribadi yang mungkin sangat membosankan. Karena menurut saya untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan, contoh seperti olahraga ataupun mata pelajaran yang lainnya, kalau menurut saya sih untuk mengikuti dan melaksanakannya, bahkan untuk mendalami kegiatan tersebut ya, menurut saya gampang dan mudah untuk beradaptasi terhadap segala sesuatu. Jadi mungkin kalau saya sudah terlalu lama mencoba hal yang itu aja, mungkin sedikit membosankan. Kemudian untuk masalah pertemanan, kalau untuk masalah pertemanan tidak banyak, namun rata-rata kawan-kawan saya mungkin saya pikir ingin berteman dengan saya karena mereka mungkin bagi saya ingin mendapatkan benefit dari kepintaran saya, mungkin ya seperti itu sih saya memandang diri saya sendiri. Oke. Baik, cukup bagus pertanyaan dan jawaban dari kamu ya. Terkait pembelajaran di sekolah ya, seperti yang kamu jelaskan tadi, banyak hal, benefit dan lain-lain. Dengar-dengar kamu di sekolah itu masuk kelas reguler. Apa di sekolah itu nggak ada untuk kelas akselerasi atau kelas yang digolongkan untuk orang-orang yang punya kelebihan dalam hal kecerdasan seperti itu? Kalau untuk di sekolah saya sendiri ya Kak, untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 itu diwajibkan untuk mengikuti kelas reguler, karena itu ketidakadaannya kelas akselerasi. Nah, kemudian ketika siswa-siswi kelas 10 ini naik ke kelas 11, itu para siswa-siswi yang mendapatkan jumlah akumulasi nilai di raportnya yang memiliki akumulasi mungkin tinggi, itu akan dikelompokkan, dikumpulkan, dan akan mungkin diberi kesempatan untuk memilih apakah saudara atau saudari ini ingin mengikuti kelas akseleratif yang disediakan oleh sekolah. Jadi ada pilihan setelah naik kelas ya. Seperti itu. Ngomong-ngomong, untuk IQ sendiri Iqbal ini berapa ya terakhir ngetes? Ya, untuk terakhir tes itu sih alhamdulillah mendapatkan 133 Kak. Oke, cukup gede. Terima kasih. Lanjut. Mungkin saya akan membahas permasalahan dari hal sebelumnya ya, dimana kamu sendiri itu merasa agak monoton dalam artian kurang
wah gitu lah dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan saya ini, menurut kamu gimana sih cara pembelajaran, metode apa yang paling baik untuk bisa kamu lakukan gitu? Ya kalau untuk saya sendiri sih, selain adanya kemauan dari dalam diri sendiri, itu juga dibutuhkan untuk kualitas dari tenaga pengajarnya, Untuk mengajar. yaitu guru pastinya ya Kak ya. Guru. Kemudian kalau misalnya dari siswanya sendiri udah ada kemauan yang besar, dia udah cari sumber dari mana-mana tentang pembelajarannya, ingin belajar lebih itu, namun fasilitas yang disediakan sekolah terkait dengan kualitas guru itu kurang membandai, itu juga cukup mengecewakan. Karena contohnya aja misalnya ketika guru menerangkan suatu hal, mungkin yang diterangkan mereka di dalam kelas itu hal-hal yang Kayak dasar udah gitu ya. biasa. Biasa. Ya. Contohnya misalnya dalam pembelajaran sejarah mungkin ya Kak ya. Misalnya ada kejadian pembelajaran terkait dengan gerakan 30 September PKI, 30 SPKI. Nah, misalnya dalam kelas tersebut tuh kan pasti yang dijelaskan tuh hal-hal biasa seperti nama-nama jenderalnya atau enggak siapa nama ketua dari organisasi tersebut. Ketua dari PKI-nya. Ya, benar. Tadi kan jenderal-jenderal yang dibunuh, kemudian nama Dalangnya lah ya. pemimpinnya, dalangnya. Nah, kemudian mungkin hanya lokasi dan latar-latar yang mungkin memang sudah tertera di buku, Di buku textbook jadi gitu ya. textbook ya. Mungkin bagi saya juga untuk tenaga pengajar yang malas ataupun bukan malas ya, mungkin cara mengajarnya sudah ketinggalan zaman kalau menurut saya ya. Mungkin itu cukup mengganggu, bukan mengganggu, lebih maksudnya untuk tenaga pengajar yang cara mengajarnya sudah ketinggalan zaman itu mungkin bagi saya kurang cocok di generasi sekarang ya. Nah, ya itu aja sih Kak, mungkin menurut saya tenaga pengajar tuh. Tenaga pengajar. Oke, baik. Cukup oke. Berarti masalah dari tenaga pengajar ya. Lalu selain permasalahan dari tenaga pengajar itu, ada nggak sih masalah kayak dari faktor lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan sekitar itu lah yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran kamu itu? Ya, mungkin bagi saya karena lingkungan itu berperan sangat besar terhadap pertumbuhan atau perkembangbiakan manusia itu. Sifat kita yang mungkin tergantung dari lingkungan kita sendiri ya Kak. Jadi itu cukup berperan besar dalam kehidupan saya. Kalau untuk lingkungan yang kondusif ya mungkin saya mencari lingkungan yang dapat bersaing dengan baik, ataupun dengan adanya keluarga yang suportif mendukung saya dalam segala hal. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman itu kan mungkin pergaulan itu kan kita susah memilih pergaulan kan, harus selektif. Nah, jadi selain selektif dalam memilih pergaulan, saya juga berpikir kalau misalnya saya melihat suatu hal yang menurut saya sih kurang cocok atau tidak baik, saya harus membatasi diri saya dari hal tersebut. Mungkin itu aja saya. Kemudian lingkungan kondusif, itu saja kalau lingkungan kondusif. Tapi kalau untuk misalnya untuk merefreshingkan otak gitu kan, karena memang saya suka olahraga, saya suka tuh futsal, bulu tangkis dan lain-lain, saya juga suka. Kemudian yang mungkin bagi saya untuk menghilangkan rasa stres dari tekanan belajar tuh mungkin saya beralih ke seni musik ya Kak. Misalnya kayak gitar atau ngajak kawan-kawan ngeband gitu sih Kak. Ya. Kayak mungkin seni musik juga mungkin buat saya di sekolah itu kalau untuk anak-anak berminat terhadap seni musik itu kan kita biasanya disediakan alat-alat. Nah, harusnya begitu sih menurut saya. Kemudian kalau untuk pembelajaran seni musik di sekolah ya, yang saya lihat sih selebih ini guru hanya mengajarkan praktek, kemudian prakteknya yang gitu-gitu aja, materinya juga sedikit ya. Memang praktek itu sangat berperan besar untuk untuk kebiasaan dan kemampuan kita untuk memainkan alat tersebut. Ya. Tapi materi juga tidak kalah penting. Contohnya pembelajaran entah
nada-nada balok atau Dasar. not balok dari nada dasar atau transpos kunci entah lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan suara. Terus itu aja sih Kak. Itu saja ya. Kalau terkait dengan masalah seperti ruang belajar apa gimana, menurut kamu itu yang paling cocok banget untuk pendidikan Indonesia itu kayak mana sih? Kalau untuk terkait ruang belajar ya, kalau ya mungkin ruang belajar itu menurut saya itu harus dibikin senyaman mungkin. Yang pertama itu mungkin bersih, nyaman, fasilitasnya memadai. Kembali lagi ke fasilitas seperti untuk alat belajar itu ada kursi, meja, kan. Misalnya itu kursi sudah tidak layak ya mungkin segera diganti. Saya aja sih Kak. Sama kalau untuk terkait ruang pembelajaran itu selain fasilitas yang memadai, itu juga menurut saya itu harus dipisahkan entah untuk bagian pembelajaran dan ruang olahraga, mungkin agar tidak terlalu dekat itu kan. Mungkin ganggu lah ya, ganggu yang lagi belajar. Misalnya kan ada anak yang susah fokus dalam suatu hal kan, jadi tidak terdistract oleh kegiatan yang lain. Jadi lebih mengembangkan fokusnya. Oke. Mungkin konseling pada hari ini kita cukupkan lah ya. Sudah cukup dari saya. Saya juga sudah menerima hal-hal yang positif dari kamu ya. Mantap pokoknya deh. Terima kasih juga untuk saudara ya. Lalu saya meminta izin sekali lagi untuk memposting hasil dari konseling kita pada hari ini di kanal YouTube. Bisa dilihat nanti. Oke deh, mungkin sekian aja deh untuk hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Iqbal.